Kita mulai ini, saya minta yang di belakang tolong maju ke depan semua. Ayo, come on, anak-anak muda yang terutama tuh, anak muda-muda tuh. Ayo. Belum rapat, belum mulai kita. Ayo Pak. Yang tidur-tidur dibangunin dulu Pak. Mujahadah. Mari Pak semua Pak. Tidak ada yang tundukkan kepala. Semua angkat kepalanya, buka mata Pak. Tolong Pak dibangun. Kalau enggak saya yang kesana bangunin, saya pijit-pijit dulu. Serius. Pak. Bangunkan. Orang kalau mata ketutup, kupingnya ketutup Pak. Mari Pak. Bismillah. Siapa yang berjalan menuju Allah, Allah berlari menghampiri dia. Masya Allah. Ayo hirasah, Pak tolong Pak yang masih bangun, yang masih bernyawa suruh maju ke depan, yang tidur biarkan tidur. Come on, bismillah. Bang maju. Yang ngantuk berat duduk paling depan Pak. Insya Allah nggak tidur. Ayo Pak, yang muda-muda nggak boleh bersandar, yang tua-tua boleh, silakan. Come on, bismillah. Ayo sayang, cepat. Maju ke depan, dapat. Yang sudah tertidur biarkan tidur, yang masih bernyawa suruh maju ke depan. Ini jarang-jarang Pak, saya kuliah subuh di sini jarang-jarang banget. Jadi jangan sampai sekali-sekalinya ditinggal tidur. Ayo tahan sebentar, nanti habis isyraq kita tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku akan masuk surga. Amin. Illa man aba, kecuali yang enggan, kecuali yang tidak mau. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau itu ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang mentaati aku akan masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan siapa yang menolak aku, merekalah orang yang enggan masuk surga. Pak, saya ingatkan lagi Pak, maaf ya. Saya karena sayang aja. Guru saya kalau lagi ngasih kajian subuh, itu kadang setengah jam bangunkan orang aja. Ini kalau lagi ada majelis bayan, majelis tausiah, siapapun yang bicara di sini, nggak ada yang lagi zikir, nggak ada, tinggalkan semua majelis-majelis infiradi kita. Ini istima'iyat amal. Debunya amalan istima'iyat ini tak akan mampu dikalahkan oleh amalan infiradi sebesar gunung. Ya, jadi tolong Pak, yang nanti yang lagi baca Al-Quran nanti ditangguh dulu bacaannya. Yang lagi zikir pagi petang mau merapat dulu ke sini Pak. Mana hirasah, tolong Pak, dirapat-rapatkan Pak semua. Diindahkan majelis kita. Ayo sayang, cepat. Rapat sini saya, rapat. Ini belum rapat, saya belum mulai loh. Kita bangunkan orang tidur aja dulu. Ayo. Itu yang di sana, masya Allah. Pak, tolong maju ke depan Pak. Kalau enggak tidur aja, tidur. Pura-pura tidur, aman. Come on Bang. Apalagi ada lagi kemarin pas khutbah Jumat, duduk paling depan tidur. Saya teriak, bangun. Karena ini rukun khutbah, rukun sholat Jumat. Kalau kalian sholat Jumat terus tertidur, tidak sah sholat Jumatnya. Apalagi niat tidur. Mari Pak, kita kasih waktu lah 1 menit 2 menit untuk mungkin nggak dengar ya.
Itu yang di sana yang masih bangun, tolong kenapa di sini anak-anak muda tuh. Mereka tuh nih calon-calon pejuang Islam tuh besar. Panggilkan, panggil semua. Ayo Pak, yang pakai tongkat tadi mana Pak? Tolong Pak. Pukul-pukul dikit. Saya kadang-kadang sedih. Guru-guru kita bicara, ada yang ngobrol-ngobrol di sana, ada yang lagi tidur-tiduran, ada yang lagi main handphone. Itu namanya tidak ta'zim, tidak memuliakan majelis. Ilmu itu mengalir hanya ke tempat yang lebih rendah. Ilmu itu seperti air, hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Orang tinggi hati tak tambah ilmunya. Apalagi yang bicara kita ustaz kita, ada orang-orang tua kita, Ustaz Abdul Somad datang, terus ada yang lagi ngobrol-ngobrol di belakang, itu nggak bagus. Mari Pak, tinggalkan dulu amalan infiradi semua. Yang tak mau ikut amalan istimaiyat, berbaring tidur. Ayo Pak. Bismillah. Saya serius Pak, kalau masih ada yang belum ikut bergabung, kita belum mulai. Alhamdulillah, kan indah nih Pak majelis kita. Tolong Pak, diingat-ingatkan Pak. Kalau ada yang ngantuk-ngantuk, dipijit-pijit punggungnya nih. Kita sepakati Pak ya. Nanti kalau ada satu orang tertidur di majelis ini, langsung wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pulang aja deh. Mungkin kita tidur semuanya. Hadirin sekalian, perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Kalimat ini sederhana, tapi masukkan ke hati. Perkara yang paling penting adalah perkara iman. Enggak ada perkara yang lebih penting daripada iman. Iman ini lebih penting daripada salat, zakat, puasa, haji. Orang ikut-ikutan puasa Pak, tapi dia nggak beriman, ditolak puasanya, nggak ada manfaatnya. Dia sholat, tapi imannya rusak sholatnya. Dia haji, umrah, qiyamul dia mal, tapi iman dia rusak, nggak yakin kepada Allah. Bahaya ini Pak. Jadi hadirin sekalian, kita semua mesti meluruskan iman kita, yakin sempurna bahwasanya hanya Allah yang berkuasa. Selain Allah dikuasai. Presiden nggak punya kekuasaan, gubernur nggak punya kekuasaan, wali kota nggak punya kekuasaan, Pak Camat nggak punya kekuasaan. Jangankan menguasai orang banyak, menguasai diri mereka pun mereka tak mampu. La ilaha illallah. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Itu iman. Itu kalimat sederhana Pak, tapi itu intisari daripada kalimat la ilaha illallah. Orang beriman tak lagi yakin dengan harta. Dia enggak lagi yakin dengan kekuasaan. Dia enggak lagi yakin dengan teknologi. Dia enggak akan yakin dengan senjata. Dia enggak akan yakin dengan siapapun juga. Seluruhnya selain Allah dia nafikan. Itu iman. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, satu orang yang masih yakin dengan kekuasaan, Allah akan hinakan dia. Dia yakin kalau saya berkuasa saya mulia. Kalau ada kita punya kekuasaan, dakwah bisa tersebar. Ini musuh Allah. Pak, dakwah ini tersebar bukan dengan kekuasaan Pak, tapi dengan nusrah gaibiahnya Allah, dengan pertolongan Allah. Ketika Fir'aun laknatullah alaih berkuasa, yang dakwah siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tak iri dengan kekuasaan Fir'aun. Dalam pandangan Nabi Musa, kerajaan Fir'aun itu sampah, tak lebih berharga daripada 11 sayap nyamuk. Ketika Allah hinakan Fir'aun, dibenamkan di Laut Merah, Nabi Musa tidak kembali ke Mesir jadi raja, tapi lanjutkan perjalanan ke Madian. Tak terkesan dengan kekuasaan. Ketika Nabi Musa alaihissalam berdakwah ke Qarun, laknatullah alaih, Pak, Qarun itu kaya raya Pak. Diajak taat kepada Allah nggak mau. Qarun yakin kalau dia kaya raya, dia mulia, dia hebat, dia bahagia. Nabi Musa katakan tidak, kebahagiaan dalam mentaati Allah dan Rasulnya. Akhirnya disusahkan Nabi Musa, difitnah Nabi Musa. Nabi Musa hilang kesabarannya. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah hancurkan Qarun dengan seluruh hartanya. Kita mungkin beda doa kita Pak. Ya Allah hancurkan Qarun, hartanya tinggalin buat dakwah. Masih yakin sama harta. Ya Pak, makanya kita gali-gali tanah, tahu-tahu ketemu harta. Harta siapa Pak? Harta Qarun Pak, sekian banyaknya hartanya Pak.
Kata Sayyidina Ali, orang yang yakin dengan kekuasaan Allah akan hinakan dia, orang yang yakin dengan harta Allah akan kurangkan hartanya, orang yang yakin dengan ilmunya Allah akan sesatkan dia, orang yang yakin dengan akalnya Allah akan matikan akalnya. Hanya orang yang yakin kepada Allah saja yang takkan pernah Allah hinakan dia, takkan pernah dikurangkan hartanya, takkan pernah disesatkan dia, dan takkan pernah dimatikan akalnya. Udah punya 1 miliar masih kurang, punya 10 M masih kurang, nggak cukup-cukup. Tapi kalau orang yakin sama Allah, Pak, 10.000 duitnya, gimana kabar, Bang? Alhamdulillah. Happy, Bang? Alhamdulillah happy. Duit ada? Ada. Berapa? 10.000. Bahagia, Bang? Bahagia. Nanti makan siang gimana? Allah kasih makan, bukan uang yang kasih makan. Jangan yakin, Pak. Orang, Pak, nggak punya duit di kantongnya, kemudian dia khawatir nanti nggak bisa makan siang. Nah, siang nggak boleh puasa kan? Nggak boleh makan malam. Oh, nanti kita buka puasa gimana nggak ada duit? Ini syirik, Pak. Dia yakin uang yang ngasih dia makan. Tapi orang beriman ketika dia nggak punya duit, hatinya tenang. Dia bilang, hei kantong kau memang nggak ada isimu, tapi Allah ada yang memberi rezeki, bukan kau yang ngasih rezeki. Satu orang punya duit di kantongnya 10.000, kemudian tenang hatinya, nanti aku bisa buka puasa. Ini pun syirik. Yakin uang yang ngasih makan. Orang lapar, ingat nasi padang, ini syirik. Kesirikan tanpa sadar kita buat berhari-hari, bertahun-tahun hadir tanpa pernah kita istighfar akan dosa ini. Padahal dosa yang paling besar, Pak. Apa? Meminta dan berharap kecuali selain Allah, kepada makhluk. Nah, maka hadir mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan supaya bersih hati kita daripada kesyirikan, supaya iman kita hari-hari meningkat yazid wa yazid terus. Maka Nabi ajarkan jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi katakan aktsiru min qauli la ilaha illallah. Ayo Pak, suara yang keras, Pak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Banyak-banyak kalian ucapkan kalimat ini, kata Nabi. Berapa banyak, Pak? Dzikran katsiran, sebanyak-banyaknya sampai orang mengira kita gila, Pak. Kalau guru-guru kita sudah sering dibilang gila sama orang. Para wali Allah dibilang gila, para sahabat dibilang gila, nabi-nabi dibilang gila. Tapi kita, Pak, ada nggak di sini yang pernah dibilang gila gara-gara kalimat itu? Oh belum, berarti kurang banyak, Pak. Oh sudah banyak, Pak, saya 20.000 kali setiap hari la ilaha. Oh, orang nggak lihat. Berarti antum zikirnya cuma di dalam mihrab saja, mungkin di dalam gua, di hutan-hutan aja, ataupun di masjid-masjid. Zikrul akbar itu apa? Dakwah ilallah. Nanti habis dari majelis ini, Pak, Bapak keluar majelis, nanti ketemu orang, zikir depan dia, Pak, ucapkan la ilaha illallah. Gila nih ini. Ketemu pedagang, katakan kepada pedagang, Pak, yang ngasih rezeki itu Allah, bukan perdagangan. La ilaha illallah. Kata pedagang, ini siapa datang-datang ngomong la ilaha illallah? Gila ini. Hari-hari dia lihat untung datang dari rezeki, untung datang dari toko, dari perniagaan. Tiba-tiba datang dai menafikan tokonya. Tiba-tiba datang nabi dulu mengatakan bahwa buah bukan datang dari kebun. Dia yang tanam pohon, pohon tumbuh, dia yang siram, dia yang pupuk, kemudian berbunga, berputih, kemudian berbuah. Datang dai mengatakan yang memberi buah itu Allah, bukan pohon. Bilang gila ini orangnya. Ya, Pak. Makanya dijelaskan dalam Al-Quran itu orang beriman itu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia yakin percaya kepada yang tidak tampak. Dia dustakan semua yang nampak. Dia katakan la kepada siapa saja, kepada apa saja selain Allah. Bahkan, Pak, orang mukmin itu bukan hanya diri dia nafikan, Jibril dia nafikan. Jibril malaikat datang kepada Nabi Ibrahim menawarkan, hai Ibrahim, minta tolong sama aku sekarang, aku bantu kamu. Ini api sudah mulai besar nih, minta tolong. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Hasbunallah. Anda nggak perlu bantuanmu Jibril, cukup Allah. Wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu iman, Pak, itu tauhid. Hari ini kita ada masalah, ingat polisi mana yang bisa bantu saya? Ya?
Orang pintar mana, dukun mana yang jago sekarang nih? Googling langsung, paranormal mana yang hebat. Ini kesyirikan. Bang mana bisa tolong saya, orang kaya mana bisa bantu saya. Allah Maha Kaya, dekat dengan kita. Kita nggak pernah minta tolong sama Allah. Sahabat hadirin mulia luar biasa, salat 2 rakaat nangis-nangis minta sama Allah. Nabi tanya sama sahabat, kamu tahu dia doa minta apa? Enggak ya, dia doa minta garam. Sahabat minta garam, minta sama Allah, salat 2 rakaat, ya Allah minta garam. Tak pernah dia minta kepada siapapun. Makanya latihan kita lagi khuruj, lagi keluar dakwah itu makan berjamaah, kalau kurang garam jangan minta sama petugas khidmat, zikir. Minta garam ya Allah. Kalau kurang kerasnya suara dikit, ya Allah minta garam. Dengar salah tengah khidmat diantarin. Tapi kita nggak minta sama dia, minta sama Allah. Karena dalam hati dia nggak dengar. Amalan kita belum terlalu kuat. Ya Allah minta garam, datang garam. Itu latihannya Pak. Sahabat minta garam, salat minta sama Allah, minta belah gunung, bukan minta eskavator. Muaz bin Jabal mau pergi ke Yaman, gunung tinggi, kalau di seberang ini berbulan-bulan perjalanan, tapi kalau dilintasi gunung ini cepat sampai. Dia sholat 2 rakaat, ya Allah tolong belah gunung ini, terbelah gunung Pak dengan sholat 2 rakaat mereka. Kering kebunnya nggak ada air hujan, sholat 2 rakaat, ya Allah minta hujan, turun hujan di kebunnya saja. Seorang sahabat hijrah dengan Nabi ke Madinah, sampai di Madinah meninggal anaknya, dia nangis, ya Allah aku tahu engkau yang menghidupkan mematikan ya Allah, tapi tolong jangan sekarang matikan anakku, aku khawatir nanti orang kampungku menghina aku, sial gara-gara masuk Islam anakmu mati, tolong ya Allah hidupkan anakku sekarang ya Allah. Padahal ada Rasulullah di sana, dia nggak minta tolong Nabi, minta doa, langsung minta sama Allah. Iman mereka dahsyat Pak, sahabat-sahabat ngeri. Ya, kita apa-apa minta makhluk, minta tolong, minta, karena Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui. Allah yang kita sembah hari ini, dialah Allah yang pernah disembah oleh para sahabat, oleh para nabi. Dialah Allah Ta'ala yang telah menolong Nabi Ibrahim alaihissalam, yang menolong Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita memiliki iman, keyakinan yang sama dengan imannya para nabi, maka Allah akan berikan nusrah yang sama dengan nusrah kepada para nabi. Kalau iman kita sama dengan iman para sahabat, maka pertolongan yang Allah berikan kepada sahabat, Allah akan berikan kepada kita. Itu Pak. Tapi kita masih yakin sama duit, masih yakin dengan pekerjaan. Sering terucap di lisan kita, kalau saya nggak kerja saya makan apa? Kalau nggak ada duit gimana bisa pergi umroh sama Ustaz nanti habis Idul Fitri? Siapa yang berangkat yang umroh Pak? Allah. Bukan duit Pak. Duit ini Tuhannya orang kafir. Tuhannya orang beriman itu siapa? Allah. La ilaha illallah. Oh kalau gitu kita nggak usah kerja aja deh. Bukan begitu maksudnya Pak. Maka ngaji ini sampai selesai. Kata ulama guru kita, la natrukal asbab, bukan meninggalkan asbab, walakin natruk al yakin alal asbab, tapi meninggalkan keyakinan kepada asbab. Semakin sungguh-sungguh kita berdagang, semakin sungguh-sungguh kita bekerja, semakin yakin kita Allah yang memberi rezeki. Itu maksudnya. Paham gak Pak? Semakin sungguh-sungguh kita berolahraga. Abang tiap hari naik kuda, minum madu, memanah, sehat badan, bukan gara-gara kuda, tapi siapa yang ngasih sehat? Allah. La ilaha illallah. Meninggalkan asbab itu haram, yakin kepada asbab syirik. Pak buka mata Pak, ada yang tidur Pak. Bangun Pak, pijit-pijit Pak. Pijit-pijit. Pak antum kalau tundukkan kepala atau bersandar pasti ketiduran. Ayo pijit dikit Pak, bangun Pak. Kasihan capek. Mata saya ini liar Pak, oleh orang tidur langsung bangunin. Itu bukan karena apa-apa, karena sayang. Kalau udah nggak kuat lagi Pak, betul-betul saya tolong dia, tolong baring aja, tidur benar-benar. Udah tepar dia nggak kuat lagi. Semalam dia mulai. Meninggalkan asbab haram, yakin kepada asbab syirik. Hebat kan Islam ini Pak. Asbab-asbab ini sunnah Pak. Meninggalkan makan, antum lapar Pak,
nggak makan, bunuh diri, mati Pak. Dosanya besar Pak. Tapi pas makan, yakin makanan yang mengenyangkan, yang menyehatkan, syirik. Nah, jadi hadirin mulia, ini harus tipis ini. Seperti semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di tengah malam gelap gulita, nggak nampak. Nah, maka ciri-ciri orang beriman itu apa kata guru-guru kita, ulama sampai. Orang beriman itu hadirin mulia, dia tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dia nggak takut mati Pak, orang beriman. Pak, yang tundukkan kepala pasti tidur Pak, coba angkat. Yang pijit-pijit dikit. Nah, angkat, buka mata ya, buka mata. Ustadz Dery. Iya Bang, maaf Bang. Tadi tentang hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Cerita seorang wali Allah yang dia yakin semua adalah Allah. Tertawa Allah yang membuat orang tertawa. Ada haka wa abaka, menangis Allah. Yang mengayakan, yang memiskinkan, yang sehat, yang sakit Allah. Jadi dia berwirid setiap hari hasbunallah ribuan kali. Hanya Allah menolong, hanya Allah penyelamat, hanya Allah yang menghidupkan, hanya Allah yang mematikan. Satu saat jadwal kematian datang untuknya. Malaikatul maut tidak bisa mencabut nyawanya. Karena hanya Allah, jadi harus Allah langsung. Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar. Akhirnya malaikat ini balik. Kata Allah, cepat laksanakan tugas kamu, balik, cabut lagi. Nggak bisa juga, karena dia hanya hasbunallah. Akhirnya pas ketiga kalinya, Allah buat dia tidur, lupa membaca hasbunallah sebelum tidurnya. Nah, itulah saatnya malaikatul maut mencabut nyawanya. Jadi model-model kayak kita ini gampang banget dicabut nyawa. Apalagi ini lagi tidur-tidur di sini nih. Makanya jangan tidur. Dalam hati hasbunallah terus. Ya insyaallah yang di atas juga hasbunallah terus. Ini aja bis. Ini Ustaz baru dengar seumur hidup saya cerita ini. Ustadz Dery, ya Bang. Abang setiap akhir sholat, terutama sholat sunnah, tidak pernah lupa membaca setelah innaka hamidum majid, Allahumma nas'aluka ya wahid, Rabbi aini, lalu yang terakhir Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Bismillahi tawakkaltu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwwata illa billah. Sudah. Amalan tuh Bang. Ya. Nah, jadi gini, orang mukmin itu hebat, Pak. Dia nggak takut sama siapapun. Sama malaikatnya nggak takut. Malaikat maut malah mundur tanya. Benar kan? Waktu ketika malaikat maut nggak mencabut Nabi Musa, nyawa Nabi Musa, ditampar sama Nabi Musa. Apa-apaan kamu cabut-cabut nyawaku? Benar kan? Ada hadis sahih itu Nabi yang cerita. Hebat. Sampai ya Allah, ini Musa ini kasar banget kan. Datang lagi minta. Apa kau tak ingin berjumpa dengan kekasih? Oh, kalau begitu boleh. Baru dia ingin mati. Nah, jadi hadirin sekalian, orang mukmin tuh dia rindu dengan kematian. Dia rindu dengan kematian. Dia buat persiapan matinya. Dia baca tuh kisah-kisah tuh bagaimana wali-wali Allah dulu, sorban-sorban mereka itu ternyata kain kafan mereka. Nggak main-main Pak. Dia akan yakin pastinya kematian itu lebih pasti daripada majunya langkah kaki yang kedua ke depan. Mereka tidak ada yang tulul amal panjang angan-angan. Hari ini Pak kita semua ini masalah. Kita angan-angan kita melewati batas umur. Nanti deh aku mau taubat kalau udah umur 40. Umur 39,5 mati Pak. Banyak yang kayak gitu. Kalau udah ini deh taubat dan nanti. Besok taubat. Malam itu tidur, gak bangun lagi. Nah, maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang perlu kita takutkan cuma satu saja, murkanya Allah Taala. Kalau Allah murka sama kita, Pak, marah, kita mau lari kemana Pak? Kalau orang marah gak ada masalah Pak. Pemerintah marah gak ada masalah. Mertua marah, is no problem. Istri marah, senyum-senyum aja. Ya, Pak. Tapi kalau Allah yang marah, dicabut kenikmatan ibadah, nggak sanggup lagi sholat malam, nggak sanggup lagi pakai sunnah, nggak sanggup lagi sholat di masjid, itu musibah besar Pak.
Antum pernah nangis nggak bang ketika ketinggalan 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh? Siapa yang pernah menangis gara-gara amalan itu? Datang ke masjid, tahu-tahu orang udah mulai sholat subuh, ketinggalan 2 rakaat sholat sunnah. Raka'atain fajri khairan minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kita kehilangan tas beserta isinya nangis. Ini kehilangan dunia beserta isinya ketawa-ketawa aja. Kita betul-betul sebetulnya nggak yakin dengan sabda Nabi, Pak. Apa yang Nabi sabdakan kita remehkan. Maka Nabi katakan, semua yang mentaati aku, meyakini aku, mengimani aku, mencintai aku akan masuk surga. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'aya fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku sungguh dia cinta kepadaku, dan siapa yang mencintai aku akan bersama-sama denganku di dalam surga. Pak, memang hari ini menghidupkan sunnah itu mengerikan, Pak. Iya, Pak. Ada orang yang sudah mati 3 hari yang lalu, tiba-tiba malam-malam dia ketuk pintu rumah kita. Antum takut gak, Pak? Hidup lagi. Makanya Nabi tahu nanti suatu hari sunnahnya ini akan ditinggalkan umat, akan mati. Lalu muncul satu kelompok orang menghidupkan lagi. Siapa yang menghidupkan sunnahku? Jadi yang sudah pernah mati lalu hidup itu memang menakutkan. Maka hari ini orang lihat pakai sorban ketakutan, lihat orang pakai jenggot ketakutan, lihat pakai cingkrang ketakutan, lihat pakai cadar orang ketakutan. Ini aneh, Pak. Sehingga Allah Ta'ala hari ini hadir meletak bantu ini umat. Karena yang memusuhi sunnah bukan orang kafir, tapi orang Islam sendiri. Yang memusuhi sunnah hadirin mulia bukan pemerintahan-pemerintahan kafir, tapi pemerintahan yang agamanya Islam. Dia fitnah sunnah. Ini bahaya. Bahaya Pak kalau menghina sunnah, memfitnah cadar, memfitnah jenggot, teroris, dibikin framing image orang berpakaian sunnah ini orang jahat. Ini pelakunya, Pak, berhadapan dengan Allah. Kalau dia nggak segera bertobat, Allah pasti binasakan dia. Sunnah ini kecintaan Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata almarhum Kiai Uzairon, sekecil-kecilnya sunnah itu lebih baik, lebih berharga daripada surga. Pak, sunnah ini kesenangan Allah, sementara surga kesenangan nafsu kita. Makanya remehkan sunnah. Sekecil apapun itu sunnah, jangan diremehkan, Pak. Saya wallahi hadirin mulia, saya bukan alumni mana-mana, pesantren mana-mana, tapi saya memulai hijrah cuma dengan mahabbah, rasa cinta, muhibbin, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada para sahabat, cinta kepada para ulama. Sehingga kalau ada mereka datang kepada saya mengatakan, "Der, ini sunnah, sami'na wa ta'ana." Tak ada yang saya bantah. Siapa yang mengamalkan satu ilmu yang dia ketahui, Allah akan beri dia 10 ilmu baru yang tidak diketahui. Hari ini berapa banyak sunnah Nabi yang kita remehkan, Bang? Ketika kita bagi tahu, Bang, ini sunnah. Itu kan sunnah. Dulu sahabat menghidupkan sunnah karena itu sunnah. Hari ini umat akhir zaman meninggalkan sunnah karena itu sunnah. Kenapa, Pak? What's wrong? Ada apa dengan kita? Kok kayaknya benci kali sama sunnah? Jadi umat Islam hari ini bukan dalam level meninggalkan sunnah saja, tapi dalam level menghina sunnah, meludahi sunnah, menginjak-injak sunnah. Ustaz punya istri 3, itu sunnah nggak? Sunnah. Berapa banyak orang membuli? Orang yang anti poligami, Pak, murtad kata guru saya. Dia katakan saya anti poligami, dia harus bersyahadat ulang, murtad dia. Ulangi 10 kali. Orang yang anti poligami, yang anti masna sulasa, dia nggak suka dengan ta'adud, dengan syariat Allah, dia benci dengan pelakunya, dia harus bersyahadat ulang karena dia telah anti dengan satu ayat Al-Quran, surat An-Nisa ayat 3. Pak, dulu Pak, itu yang masuk penjara sekarang gara-gara satu ayat Al-Maidah 51, dia lecehkan, salah tafsir. Dan itu pun menurut dia ada rujukan daripada ulama. Ada dalilnya sampai berdebat ahli bahasa, memperdebatkan bahasa beliau. Jadi katakan minta maaf, maksud saya tidak menghinakan, cuma salah omong. Al-Maidah 51, Pak, masuk penjara, Pak. Sekarang berapa banyak itu orang yang menghina surat An-Nisa ayat 3. Ini harus di demo juga, Pak. Takbir. Senang semua bapak-bapak. Ibu-ibu kenapa gak ada ikut takbir? Karena mereka yang akan dipenjara semua. Ya, Bang, ya.
Nggak boleh Pak menghina syariat, itu sunnah Nabi. Menikah 2, 3, 4 itu sunnah, tapi adil wajib. Orang punya istri 2, 3, 4 nggak adil, sama seperti orang sholat tahajud semalam suntuk tapi sholat subuh dia tidur. Yang sunnah dia hidupkan, yang wajib dia tinggalkan, dia nggak boleh. Nah, jadi kalau mau ikut minta ijazah sama Ustadz. Serius. Kalau saya nggak berani. Istri saya nonton soalnya. Itu masalah, cuma dia nggak nonton berani saya. Iya Pak ya. Bukan takut Pak. Saya nggak takut sama dia, tapi dia lebih berani Pak. Itu masalahnya. Itu aja masalahnya. Kan takut sama makhluk nggak boleh. Allah. Siap ya? Jangan hina sunnah Pak. Antum mau cukur jenggot kayak Ustaz Abdul Somad, cukurlah. Ustaz Somad cukur jenggot, tapi dia nggak pernah menghina sunnah jenggot. Dia katakan itu sunnah. Saya belum nih, waktu kita umroh bareng-bareng hampir panjang itu jenggot. Ustaz, tajam-tajam jenggotnya. Berarti kalau sabar dikit panjang juga itu. Nanti dia cukur yang awal. Ya. Tidak membatalkan keimanan. Cukur dengan air mata, cukur dengan istighfar, nggak apa-apa. Bukan dengan kesombongan terus menghina orang pakai jenggot, jangan boleh. Mengatakan ini budaya Hindu itu nggak boleh Pak. Ini sorban, ini sunnah Pak. Abang terakhir umroh saya sama Ustaz Abdul Somad dikasih ijazah sorban sama Syed Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki di rumah beliau. Dipasangkan dengan tangan beliau, begini cara Nabi pasang sorban. Dia belajar dari ayahnya belajar dari ayahnya lagi sampai ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Pak. Jadi antum nggak usah hina apa orang pakai sorban. Nggak usah hina, pakai aja. Kalau nggak pakai nggak apa-apa juga. Sholat pakai sorban banyak keutamaan, banyak fadilahnya. Ya. Sholat nggak pakai sorban pun ada fadilahnya juga banyak. Pakai peci hitam boleh nggak sholat? Boleh. Pakai songkok putih boleh nggak Bang? Biru boleh nggak? Boleh. Yang warna-warni boleh nggak? Kalau nggak pakai songkok boleh nggak? Boleh. Nggak usah diperdebatkan. Yang nggak boleh itu sholat pakai helm Pak. Ya Bang ya? Nggak boleh. Naik kuda boleh pakai helm, sholat nggak boleh. Karena jidat kita harus nempel di tanah. Itu aja persoalannya, bukan masalah helmnya. Tapi kalau helmnya desain baru, dipotong tengah, tidak ada masalah. Gak usah ribet, gak usah masalah. Jangan ribet Pak. Ya. Maka indah Islam ini Pak. Islam itu terlalu indah untuk dirusak. Islam itu dalam, tak ada yang lebih dalam dari Islam. Terlalu dalam untuk didangkalkan. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Tinggi, tak ada yang lebih tinggi dari Islam. Terlalu tinggi itu direndahkan. Islam itu hadirin mulia luas. Tak ada yang lebih luas dari Islam. Terlalu luas untuk disempitkan. Pak, ada yang tidur Pak. Bangunkan Pak. Cepat. Tunduk kepala pasti tidur. Pijit-pijit punggungnya. Pijit-pijit. Siap ya? Maka hadirin mulia sekarang luruskan iman, yakin. Banyak-banyak ucapkan la ilaha illallah. Jumpa siapa saja, di mana saja, kapan saja, katakan la ilaha illallah. Yang kedua, hidupkan sunnah, come back to sunnah. Enggak ada lagi jamaah zikra yang minum tangan kiri Pak, bikin malu geng kalian. Minum tangan kiri, ngaji tiap bulan ke sini. Enggak boleh. Minum tangan kanan. Pak, minum tangan kiri ini kata Nabi cara minumnya syaitan. Jadi kita jangan dibilang apa namanya cerewet. Kalau lihat tokoh pejabat tinggi negara minum tangan kiri Pak, itu contoh buruk. Nggak boleh Pak. Ya. Jangan diremehkan Pak. Minum tangan kiri ini, kalau kita dengar cerita-cerita para sahabat, mereka muntahkan. Kalau tak sengaja minum tangan kiri, dimuntahkan minuman itu. Mulai semua kebaikan dari sebelah kanan. Salaman tangan apa? Salaman kebaikan, tangan kanan. Berpelukan ternyata dari sebelah kanan sunnahnya. Saya pernah datang ke satu orang ulama di Bangladesh. Saya mau peluk beliau, didorong badan saya. Dia bilang, "Hey Sulaiman, right side. Kalau kamu berpelukan mulai dari sebelah kanan. Baik memeluk sahabat kita yang baru jumpa, memeluk guru kita, memeluk istri dari sebelah kanan." Dicontohin. Ya. Dicontohin. Ya, ayo berdiri Bang. Salam
Terus berpelukan sebelah kanan, berdiri Pak, berdua, coba. Coba serius, ayo coba. Berpelukan, gitu loh. Nah, salam, masya Allah. Tuh kan, hampir ke kiri kan? Nah, nggak boleh. Mulai sebelah kanan. 3 kali sunnah, kanan, kiri, kanan. Tuh kiri, salah kan? Nah, kanan dulu, mulai kanan dulu. Sebelah kanan, kiri, kanan lagi sekali lagi. Sunnah. Ini Pak agama Pak. Detail ini agama. Cara motong kuku diajarkan, sampai cara mengatur negara diajarkan. Jadi nggak ada ceritanya Islam nggak boleh bicara politik, bicara ini semua boleh Pak. Tapi politik Rasulullah bukan memfitnah, bukan adu domba, bukan hoax. Ya, hari ini kan yang terjadi begitu Pak, pembunuhan karakter, fitnah orang. Ini nggak boleh. Politik kita politik menyatukan umat. Beda pilihan nanti 2019 tetap berkasih sayang. Ya, itu pesta demokrasi bukan tempat ajang permusuhan Pak. Siapapun yang jadi presiden 2019 kita tetap ngaji di sini, betul nggak? Ngaji. Kita bukan membenci Pak. Cuman kalau ada hari ini ada beberapa orang ulama, ada beberapa orang tokoh-tokoh dia menginginkan perubahan 2019, itu wajar saja. Ya, mengganti dengan yang lebih baik bagus nggak? Kalau mengganti dengan yang lebih buruk ngapain diganti? Ya Pak, gini aja nggak apa-apa. Kita masih bebas kok ibadah, masih bebas kok sholat azan. Kita syukuri nikmat ini, nanti Allah tambah lagi nikmat. Oh, saya pengen presiden hafiz Quran. Susah Pak antum. Sekarang survei membuktikan lebih 100 juta orang Indonesia tak pandai baca Al-Quran. Bagaimana mungkin Allah hantar pemimpin yang hafiz Al-Quran 30 juz kalau rakyatnya Al-Fatihahnya nggak bisa? Saya pernah cek Bang, jamaah masjid satu persatu suruh baca Al-Fatihah. Dari 100 orang jamaah 10 orang yang benar bacanya cuma. Yang lainnya nggak bisa ngomong ain, nggak bisa makhraj hurufnya salah. Kalau baca Al-Fatihah salah makhrajnya, nggak sah sholat kita. Makanya Allah hantarkan presiden yang tak fasih juga baca Al-Fatihah. Dan ini gambaran Pak, gambaran presiden itu gambaran rakyatnya. Kita bukan menghina Pak Jokowi, tidak. Itulah gambaran rakyat Indonesia. Mau baik presiden, baik diri kita. Perbaiki rakyat, perbaiki diri kita masing-masing. Nanti Allah perbaiki bangsa ini. Dari mana dimulai perbaikan ini? Hadirlah dari diri kita, dari masjid kita. Bagaimana masjid kita semua sholat subuhnya seperti sholat Jumat suasananya. Ini misi besar kita Pak. Teman-teman kita di Bali sudah buat usaha ini Pak. Saya kenal agama di Bali, dakwah di Bali, dapat dakwah hidayah di Bali. Sekarang di Kuta, di Denpasar, di Nusa Dua, di Jimbaran, hampir seluruh masjid sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Antum nggak percaya kembali deh. Hampir seluruh masjid. Sampai MURI memberikan penghargaan ke Masjid Baitul Ma'mur, masjid termakmur di Indonesia beberapa tahun yang lalu. Sholat subuhnya kayak gini hari-hari. Kenapa? Umat Islam berkasih sayang di dalam masjid. Orang NU cinta sama orang Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah memeluk orang NU dengan penuh rasa kasih sayang. Orang-orang Salafi menghormati orang jamaah tablik. Orang tablik memuliakan orang Salafi. Hebat dakwah. Bukan saling menghina Pak. Lihat kebaikan-kebaikan setiap pergerakan harakah dakwah. Setiap pergerakan-pergerakan di dalam Islam dipenuhi berjuta kebaikan. Semuanya baik, nggak ada yang nggak baik. Tak ada satupun yang sempurna. Kalau kita mau cari aibnya ketemu Pak. Jadi mau cari gini, gaul sama Abang Arifin, kita cari apa salahnya? Ketemu Pak. Jangan salah saya. Semakin dekat dengan makhluk, semakin terlihat kekurangannya. Semakin dekat dengan Allah, semakin terlihat kesempurnaannya. Maka siapa orang yang paling tahu kekurangan kita Pak? Istri. Dia yang paling dekat. Maka antum pulang-pulang ke rumah nanti jangan coba-coba dakwah sama istri Pak. Gak akan didengar sama dia. Dia akan dengar dakwah orang lain. Kalau dakwah suaminya, ngomong aja Bang ini. Amalin dulu deh, amalin. Maka sama istri di rumah itu taklim, jangan dakwah. Ya, sama istri itu taklim. Ini bukan aku yang ngomong lah, yang Allah loh. Oh Allah boleh. Kalau abang ntar dulu deh. Ngomong aja soalnya. Ya. Dan kemarin kita cerita depan Ustaz Abdul Somad kan, ada satu orang wali Allah itu. Dari dengar ceritanya kan, yang terbang miring-miring.
Belum. Oh berarti nggak banyak yang hadir ya waktu itu ya. Jadi saya dengar cerita ini dari guru saya almarhum Kiai Zeron. Dibilang ini tamsilan anekdot lucu-lucuan, tapi hadir mulai inilah gambar rata-rata. Jadi satu orang Allah muliakan jadi wali Allah gara-gara sabar dengan istrinya cerewet. Sabar. Istrinya teriak-teriak cerewet, dia diam, dia nggak balas. Karena dia tahu kalau petir menyambar nggak usah ikut berteriak. Istighfar aja. Dia selesai rakaat. Dia pulang, berhenti petir. Sudah. Akhirnya hadir mulia, Allah muliakan, diberikan kewalian. Satu hari dia pulang dari hutan, istrinya bilang, "Bang, tadi dari kejauhan aku lihat ada orang berzikir di pinggir telaga. Masya Allah, tiba-tiba sajadah dia terbang, Bang." Terus dek, itu pasti wali Allah itu, Bang. Abang mesti belajar sama dia, temui dia. Apa kata suaminya? Sayang, dari pagi sampai sore nggak ada orang di sana kecuali aku. Hah? Jadi yang terbang tadi siapa? Suamimu. Itu aku, dek. Oh, itu abang ya. Pantas miring-miring terbangnya. Nah, gitulah kira-kira, Pak. Nah, karena mereka, Pak, kritikus terpedas bagi suami, tapi supporter siap mati. Itu istri. Coba ya, antum macam-macam, Pak. Diserang tuh cewek sama dia. Siap mati dia. Ya Bang ya. Maka hadirin mulai hidupkan sunnah di rumah kita. Apabila ada sunnah di rumah kita, ada surga di rumah kita. Masya Allah. Surga di rumah kita. Pulang ke rumah rindu, menatap wajah istri solehah, menyejukkan panang hati. Senyum indahnya menyejukkan rumah kita. Itu istri solehah. Tak pernah mengerutkan wajah, walaupun dia lelah. Jadi hadirin sekalian, maka sekarang perbaiki diri kita. Nanti Allah perbaiki anak kita, Allah perbaiki istri kita, Allah perbaiki lingkungan kita. Mulai dari islah diri kita. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih ketika jadi khalifah, dia sibuk memperbaiki dirinya, sibuk membersihkan hatinya. Siang hari dia berkeliling berjaulah melihat keadaan umatnya, malam hari dia menangis muzakarah maut dengan para ulama. 3 tahun dia jadi khalifah, tak pernah mandi junub, mandi janabah. Tak sempat dia datangi istrinya. Istrinya sabar. Karena dikatakan, wahai istriku, di depan kita ada jalan yang sangat berat dilewati oleh dengan orang yang bersenang-senang. Ini pertanggungjawabannya. Ketika zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, serigala dengan kambing makan satu nampan, minum satu telaga. Ketika satu hari serigala menerkam kambing, seorang wali Allah mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amirul Mu'minin telah wafat, meninggal dunia. Jadi kekuatan ruhaniyat seorang amir, pemimpin ini mempengaruhi rakyatnya. Masya Allah. Kekuatan ruhaniyat Abang Arifin mempengaruhi keadaan di keluarga besar Azikra. Kalau beliau udah mulai error semua jamaah. Benar, serius. Ini betul, Pak. Maka amir ini perlu kita jaga. Jangan sampai mereka ini hadirin mulia disibukkan oleh perkara-perkara dunia sehingga mereka hilang amalannya. Jangan. Para ulama, para hafiz Quran, Pak, jangan sampai mereka jualan bakso, Pak, memikirkan makan anak istrinya. Jangan. Kalau hilang hafalnya gara-gara dia mencari nafkah, satu kampung berdosa. Maka ulama-ulama kita, Pak, antum jangan pelit-pelit sama ulama. Ya, saya bukan ulama, Pak, bukan berarti saya mau minta sumbangan ya. Oh, dia minta sumbangan bukan. Tapi kalau mau ngasih, kasih yang banyak. Gitu, Pak. Bawa kelembutan baru, jadilah orang baik. Saya dapat nasihat, Bang, waktu saya khuruj kemarin tahun lalu, saya jumpa satu orang ulama. Dia bicara pakai bahasa Pakistan, bahasa Urdu. Dia bilang, dai ini bol mitau, lisannya manis. Hati-hati ketemu dai, Pak. Antum bisa terpicut jatuh cinta sama dia. Setiap ngomong menyenangkan hati orang, itu dai. Dil naramho, hatinya luas, lapang. Dimak tandaho, kepalanya dingin, tak gampang marah, gak gampang emosi. Kalau ini ada pada diri kita, lisan yang manis, hati yang lapang, pikiran yang dingin, kemanapun kamu berjalan katanya, semua mata yang memandangmu akan mencintaimu. Masya Allah. Allahu Akbar. Takbir. Maka Pak, kalau nggak bisa nyenangin orang, jangan ngomong, Pak. Ini sekalinya ngomong nyakitin. Diam terus, nggak banyak ngomong. Sekali ngomong minjam duit, Pak.
Kacau. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau lihat orang yang badannya gemuk-gemuk dikit Pak, antum tahu menyenangkan dia gimana caranya? Bang, agak kurus dikit kelihatan Bang. Nah itu nanti malam antum dibayang, ya Allah dia sudah senangkan hatiku. Meskipun ente bohong-bohong dikit nggak apa-apa, senang hati. Tapi Pak kalau ada kita baru datang nih, Masya Allah Bang Dery naik badan Bang. Itu Pak galau satu hari Pak mikirnya. Kita udah diet, kita udah olahraga, dibilang naik badan. Kacau ini kata, jalan pun kita gak pede lagi kan. Tapi dibilang abang kelihatan langsing dikit Bang. Ini tipu ini, tapi senang hati. Ada itu gitu Pak, langsing Abang sekarang Bang. Nah, paham ya? Senangkan hati orang. Nanti kalau hatinya senang Pak, dia berikan hatinya dia. Senangkan istri, Senangkan istri, dia akan menyenangkan kamu. dia akan menyenangkan kamu. Pada siapa yang kamu suka? Pada siapa yang kamu suka? Ha? Siapa ya? Nanti pulang-pulang hadirin mulia, tak bawa bunga. Pulang ke rumah nggak perlu bawa bunga, tapi jadilah bunga di rumah. Be a flower, jadilah bunga. Sekali-sekali Pak khidmat istri, ambilkan makanan, suapkan dia makan. Kapan terakhir suap-suapan sama istri Pak? Coba ingat Pak, jangan lihat orang lain. Kapan terakhir suapin istri? Siap Pak pulang ini, pas buka puasa nanti suapin istri siap? Semua janji ya. Yang punya istri, yang jomblo antum menghayal aja deh. Antum menghayal aja. Ambil makanan suapin istri. Ya. Itu sunnah. Berapa banyak rumah tangga yang terselamatkan gara-gara suap-suapan. Masya Allah. Benar Bang, orang mau bercerai datang kepada ulama, ulama katakan dia cerita curhat begini-gini. Oh, apa amalan? Nanti pulang kau ambil nasi, ambil makanan kesenangan istrimu, suapi dia makan. Pertama mungkin dia tahu apa-apa nih, kemudian pas masuk mulutnya, tanamkanlah rasa cinta di hatinya, muhabbah. Mengalir air mata melihat, ya Allah ini yang aku pengen. Itu yang disebut mawaddah, mawaddah. Mawaddah itu sentuhan fisik. Mawaddah. Jadi semakin sering kita menyentuh fisik, saling menyentuh, maka tumbuh sayang. Ya. Berpelukan tuh kata Ustadz Bobby Herwibowo minimal 20 kali setiap hari dengan istri. Ya. Siap nggak Pak? Orang kalau jarang berpelukan nanti hatinya jauh. Berpelukan, rasakan detak jantungnya. Duk, 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 duk. Betul Pak. Maaf ya yang jomblo ya, antum tetap menghayal aja. Iya, oh. Saya doakan semua kalian cepat dapat jodoh lah ya. Karena laki-laki ini nggak boleh lama-lama sendiri Pak. Betul. Banyak fitnah. Banyak fitnah. Setiap abang berangkat pergi jauh untuk pergi dakwah, itu istri kumpul tiga-tiganya. Dan melepasnya melakukan 7 pelukan. 1, cium kening. 2, cium pipi kanan. 3, cium pipi kiri. 4, temukan dada dengan dada. 5, doa, baca ayat-ayat bidadari. 6, bisikan di telinganya, I love you fillah. Subhanallah. Kemudian yang ke-7, tatap dengan lepasan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Belum Allah. selesai Der, belum selesai. Setiap keindahan dunia hanya istri soleha yang rela dimadu. Takbir. Tenang Pak. Suka nggak suka, hati-hati, jangan anti. Nanti di demo sama orang. Penistaan Al-Quran. Penistaan ayat An-Nisa ayat 3. Bapak buat spanduk ya, besok kita demo. Banyak emak-emak yang menista itu. Baik hadirin sekalian, ajib. Allah kuasa, makhluk. Ayo coba diikuti kalimat dakwah ini Pak. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. La ilaha illallah. Dengan 2 kalimat sederhana ini, jamaah semua bisa keliling dunia dakwah.
Jawab Allah kuasa, Allah makhluk tak kuasa. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. La ilaha illallah. Ya, dakwah. Inilah keistimewaan. Makanya Allah katakan kita khaira ummat, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bukan karena ibadah, bukan karena zikir kita, bukan karena selawat kita yang banyak, tapi karena dakwah ini. Bukan berarti amalan tadi tidak bagus. Jangan salah paham. Itu amalan penting. Kalau amalan itu untuk diri kita, dakwah itu hadirin mulia untuk islah orang lain, umat. Maka Allah pisahkan antara amal soleh dan dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Jadi dakwah ini dipisahkan dengan amal soleh. Amal soleh ini kewajiban kita, dakwah ini setingkat di atas kewajiban. Apa itu? Responsible, tanggung jawab. Polisi datang ke kantor itu kewajiban dia, pakai seragam itu kewajiban dia. Semua hadir apel setiap hari itu kewajiban dia. Tapi tanggung jawab polisi apa? Mengatur lalu lintas. Kalau dia sudah tunaikan kewajiban tapi dia tak tunaikan tanggung jawabnya dia, kalau terjadi kecelakaan, kemacetan, siapa yang pertama ditampar? Dia Pak yang jaga sana. Datang di Kapolda, kamu ngapain aja di sini? Ternyata main catur. Dia tinggalkan tanggung jawabnya. Maka dakwah ini tanggung jawab kita Pak. Jangan sampai ada satu orang pun yang kita kenal mati sebelum mengenal Allah, mati sebelum mengucapkan la ilaha illallah. Tetangga kita kiri kanan depan belakang datangi semua, ketuk pintu rumahnya, sampaikan kalimah kepada dia. Insya Allah nanti Pak kita akan jumpa dengan orang yang membenci kita, orang gak suka. Dan insya Allah sunnah Nabi diludahin akan datang kepada kita. Pak, antum kalau belum pernah diludahin Pak, berarti masih pilih-pilih dakwahnya. Dakwah kepada orang yang tidak suka. Maka Nabi itu dilempar batu, Nabi diludahin dikasih kotoran onta. Itu kenapa? Karena Nabi datang kepada orang tak berminat. Kalau hanya menunggu orang menjemput, mengundang kita Pak, aduh Pak, itu bagus juga Pak. Tapi Ustaz Abdul Somad berkali-kali katakan ini bukan dakwah, ini ceramah, ini cerita ramah-ramah. Ini mudah cuma gerak lidah saja. Dakwah itu ngajak orang kafir masuk Islam. Di Azikra sudah berapa Bang? 706. Dan nanti malam ada lagi satu yang masuk Islam. Nanti malam ada lagi insyaallah. 706. Antum sudah berapa Pak? Penting ini kita buat. Satu orang saja yang dapat hidayah gara-gara kita, itu insya Allah cukup untuk bekal kita berjumpa dengan Allah. Lebih baik daripada seluruh dunia beserta isinya. Masya Allah, ya Allah. Apalagi banyak Pak. Sayyidina Umar bin Khattab mengislamkan 2 juta orang dengan tangan beliau, 2 million. Wali Songo 1 pulau Jawa diislamkan. Syekh Burhanuddin 1 Minangkabau diislamkan. Syekh Muhyiddin Chisti 9 juta orang disyahadatkan, berjalan kaki dari Pakistan ke Bangladesh. Yang Tariqat Chistiyah. Dia seorang wali Allah. Dia jalan Pak. Dia bikin syair. Dengan syair itulah seluruh orang Hindustan masuk Islam. Hafal syairnya dia? Saya tak hafal Ustaz, belum hafal bahasa Urdu. Nanti saya tanya sama Maulana yang ceritakan kisah ini, dia pun tak hafal iramanya. Jadi ada irama yang masyhur waktu itu, iramanya orang Hindu, diganti syairnya, diganti liriknya. Diganti liriknya dengan bahasa kalimat syahadat. Persis yang dibuat oleh para sunan, para wali songo. Nanti kita cari itu syair. Jadi hadirin mulia, gunakan seluruh potensi yang Allah bagi kepada kita untuk mengajak orang kepada Allah. Ketika Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada Fir'aun, itu musim sihir Pak. Kasih tali jadi ular, tali jadi ular. 70.000 orang tukang sihir Fir'aun. Datang Nabi Musa, Allah berikan sebuah mujizat yang lebih hebat dari sihirnya. Apa? Tongkat Nabi Musa. Ternyata itu dilemparkan menjadi ular yang sangat besar dan memakan itu semua ular-ular kecil. Jadi dakwah Nabi-Nabi itu selalu bersamaan dengan apa yang tren di waktu itu. Di zaman Rasulullah musim syair, orang bersyair, maka mujizat yang Allah berikan Al-Quran, sebuah kitab yang susunan kata-katanya tak ada satu manusia pun yang bisa menulis itu. Ya Pak. Sekarang zaman fitnah Pak, apa yang tidak ada sekarang? Sekarang orang lagi ini semua. Zaman orang senang dengan hiburan, film-film, tiap sebentar kayak bioskop nonton film Hollywood. Yang jago bikin film, kalian bikin film yang lebih baik dari itu, yang ngalahkan film mereka. Itu dakwah. Jangan tinggalkan profesi kalian. Yang jago merdu suaranya, jangan berhenti dari syair kalian. Buat lagu yang lebih bagus daripada lagu-lagunya orang-orang Amerika sana. Viral. Kayak sekarang kan ada Gambus, Sebian Gambus. Viewernya sampai 150 juta. Berapa banyak itu orang-orang Korea, orang Taiwan?
dia nonton, tidak ngerti dia bahasa, tapi dengar merdunya syair itu, berapa banyak orang yang masuk Islam. Berapa banyak orang masuk Islam mendengar syairnya Maher Zain. Saya ketemu di Bali kemarin satu orang tukang tato, Firdaus namanya, tato semua badannya. Dia masuk Islam gara-gara dengar lagunya Mas Opik Tombo Hati. Dia lagi bikin tato, ada orang mutar lagu Tombo Hati, tersentuh hatinya, masuk Islam. Ada orang dengar lagu saya Pak, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Pak, penyanyi gereja, dia WhatsApp saya malam-malam, dia kata, Ustaz, saya betul-betul gak bisa tidur, saya mikirin mati ini. Boleh gak besok saya datang ke rumah pagi-pagi? Orang Ambon Ustaz, Usi namanya, saya datang ke rumah pagi-pagi. Anak saya kan pengen belajar vokal. Saya pikir siapa kira-kira bisa ngajarin di vokal. Oh, penyanyi gereja itu kan bagus-bagus suaranya. Saya carilah informasi, dapat nomor telepon seorang penyanyi gereja. Saya hubungin, mau gak kamu ngajarin anak saya nyanyi? Mau Pak, datang dia ke rumah saya suruh nyanyi itu. Wahai manusia, jangan kau tertipu daya. Satu hari itu bisa 30 kali dia mungkin ulang-ulang itu lagu. Gelisah dia, malam gak tidur. Pagi dia datang 5 menit ngomong, nangis-nangis masuk Islam. Di rumah saya. Kemudian kita nikahkan dengan satu orang namanya Adit, Mas Adit. Dia akhirnya diancam sama keluarganya, dia mau dibunuh. Akhirnya dia pakai niqab, dia gak dikenali, pakai cadar. Kemudian berapa bulan lalu dia telepon. Dia bilang, Abi, dipanggil Abi, kita sudah, alhamdulillah anak ada lahir. Anak laki-laki perempuan, 2 laki 2 perempuan, kembar 4 anaknya lahir. Kembar 4. Asbab lagu Pak masuk Islam. Maka tuh hati-hati itu yang belum haram itu Pak tuh. Haram tuh main musik sambil ngemil babi, itu haram. Apalagi main musik sambil makan di bulan puasa Ramadan, itu nggak boleh. Ya Pak ya, jadi perlu difahami, ulama-ulama itu tuh nggak bodoh Pak. Mereka tuh Ustaz Abdul Samad itu berhujah tentang musik itu bukan karena kebodohan dia, dengan ilmu beliau. Ustaz Adi Hidayat menjelaskan, jangan dibully, kalau antum mengharapkan musik ya udah jangan dengar. Bang, saya sedih miris hari ini, itu teman-teman kajian yang memegang fatwa 4 imam mazhab mengharapkan alat musik. Sekarang anak-anak mereka tak ada lagi yang hafal lagu Indonesia Raya. Yang hafal lagu Indonesia Cina semua. Mau dibawa kemana ini negara Pak? Istighfar banyak-banyak, jangan menghujah sembarangan, memfitnah imam mazhab. Ya, musik kalau buat maksiat, tari purut, dancing, mabuk-mabuk haram Pak. Tapi kalau mengajak kepada Allah, mengajak kepada ini, itu ulama-ulama membolehkan, mubah saja hukumnya. Jangan dibully terus Mas Opik, jangan dibully terus Maher Zain, jangan dicaci maki terus saya di sosial media tiap hari. Capek saya bacanya. Saya udah blok mungkin ada 600 orang saya blok. Tiap itu ngomong copy paste, ya kalau dia ngomong nulis ini copy paste juga. Ya Pak. Bang, saya mau bikin satu acara nanti kalau bisa. Ini teman-teman ya yang live, tolong teman-teman kajian yang selalu membuat jargon seluruh musik haram, kita tentukan waktunya, tanggalnya, kita buat majelis, kita muzakarah. Bawa kitab kalian semua. Nanti saya bawa juga kitab-kitab dari guru-guru saya. Nanti kita bukan berdebat, tapi kita muzakarah mencari kebenaran biar umat ini nggak bingung. Apa sebetulnya musik itu? Apa yang diharamkan itu sebetulnya? Biar jangan asal ngomong aja. Ya, saya pernah membakar studio saya ratusan juta gara-gara dengar kalimat ini. Musik haram, saya bakar langsung Bang. Ngapain saya main musik harus masuk neraka? Agar setelah saya tahu itu dibolehkan untuk syiar dan sebagainya, saya nyesal Pak, mahal soalnya. Mau beli lagi nggak ada duit. Ya, saya dari Sulaiman mengundang kalian semua. Boleh di Azikra, boleh di mana saja. Saya akan datang, buat hujah-hujah tentang musik. Yang membolehkan musik bukan diri Sulaiman, tapi ulama, bukan saya. Ulama yang masih hidup sekarang tuh amirnya, ketua alim ulama seluruh dunia, Syekh Yusuf Qardawi membolehkan. Maher Zain langsung datang meminta fatwa tentang lagunya, insya Allah. Dikatakan ini Zain bagus, ahsan. Jangan kalian hina. Boleh berbeda pendapat nggak apa-apa, tapi jangan membuli, jangan memfitnah, jangan menghina, jangan mencaci maki. Ya, toleransi saja. Yang kalian kalau menganggap haram tutup kuping, sudah selesai. Kalau dengar musik jangan goyang kepalamu, awas. Dia musik haram, tapi ada lagu dangdut goyang jarinya. Nggak boleh Pak. Ya, jadi kita jangan menyempitkan perkara ini. Saya tunggu, betul. Saya tunggu semua. Atau saya datang ke tempat kalian
Undang saya ke Radio Rojak, saya nyanyi satu lagu di sana. Insyaallah lagu DSAS. Insyaallah. Saya banyak Pak muzakarah dengan guru-guru tuh. Beda pendapat tapi nggak benci, nggak ada caci maki. Nggak apa-apa. Setiap ketemu sama Ustaz saya yang mengharapkan musik, dari kapan kamu tobat dari musik? Saya bilang, doakan Ustaz, mudah-mudahan satu hari saya berhenti. Tapi Ustaz kapan dengar lagu saya? Akhirnya satu hari dia dengar juga lagu itu. Bagus lagu ya. Benar Pak. Ya. Jadi hadirin mulia, tolong kita itu open mind. Ya. Zaman sekarang sudah berubah. Ini alat musik nih. Man si Amar mana Amar? Beatbox. Ini alat musik Bang. Apa hukum kursi ini? Ya, alat musik tertua temulun di telapak tangan. Ya, maka tolong jangan banyak-banyak anak hujah. Kalau kalian nggak paham masalah ini, saya sudah datang kepada ratusan ulama bertanya tentang musik dan semua membolehkan untuk syiar. Ya, tetap kita toleransi. Berbeda pendapat nggak apa-apa, tapi mencaci maki nggak boleh. Baik, itu saya hadirin mulian, sudah hampir satu jam lebih saya ngopi di sini ngobrol pakai Iman. Saya akan simpulkan sedikit sebelum kita israk. Orang baik dalam pandang Allah, ciri-cirinya ada: yang pertama, hatinya terbebas dari kesyirikan; yang kedua, kehidupannya dihiasi oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam; yang ketiga, salat dia khusyuk wal khudu'. Allahu akbar, Allah yang dia ingat betul-betul, dia khusyuk salatnya. Laki-laki di masjid, perempuan di rumah. Boleh di masjid, tak boleh dilarang. Sebaik-baik sah bagi wanita di belakang, sebaik sah bagi laki-laki di depan. Jadi tidak boleh kita larang perempuan ke masjid. Kemudian yang keempat, orang baik dalam pandang Allah dihauskan ilmu, dia cinta kepada ulama. Banyak gurunya dia. Kata Buya Hamka, semakin luas ilmu seseorang, semakin sedikit dia menyalahkan orang. Ya, orang kalau tinggi ilmunya mudah menerima perbedaan. Kemudian yang kelima, dia berzikir dalam setiap hembusan nafasnya. Yang keenam, dia tawadu, dia tak pernah menganggap dirinya sama dengan orang lain, apalagi merasa lebih baik. Dia letakkan dirinya di bawah rumput di bawahnya lagi. Dia selalu suka meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Itu orang baik. Pak, berdebat dengan orang-orang jahil mengeraskan hati. Kadang kita debat dengan mereka Pak, bukan iman yang naik, tapi darah yang naik. Kita teruskan nanti stroke Pak, antum bisa mati tiba-tiba. Udah, tinggalkan, dia menang saja deh. Kemudian ikhlas dalam setiap amal, istighfar setiap beramal. Nah, orang ikhlas itu hadirin mulia, setelah dia beramal dia merasa bersalah, dia istighfar. Nah, bukan menyebut-nyebut amalan dan membangga-banggakan, tidak. Dan yang terakhir, orang baik dalam pandangan Allah, dia sadar betul dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua akan kembali padanya. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara. Coba keluarkan suara terbaik kalian semua. Bilang sementara aja, jangan fales ya. Ya, semua jawab dari atas. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, cantik sementara, tampan pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Ada yang komplain kemarin, Ustaz, itu memang cantik sementara, tapi saya jelek Ustaz dari dulu, Ustaz. Sementara itu di dunia maksudnya. Nanti yang jelek-jelek ini sabar, nanti kalian meninggal dunia masuk surga, tampan selama-lamanya, cantik selama-lamanya. Semua insyaallah ya. Baik, itu dari saya. Sekurus-kurusnya ikan ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.